Hai, welcome to Artocles. Siang yang cerah di musim panas, tepatnya hari Jumat 23 Juli 1999, di mana udara lembab dan gerah justru disenangi sama sebagian warga di Jepang. Kebetulan hari itu, banyak keluarga memilih untuk liburan pendek weekend bersama keluarga mereka, termasuk yang terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Akan terjadi penerbangan domestik dari Tokyo menuju ke kota Sapporo di Kepulauan Hokkaido. Wajah-wajah sumringah para penumpang perlahan berjalan melewati sistem keamanan di Bandara Haneda, lalu memasuki pesawat Boeing 747, sebuah Airbus yang besar dengan catatan 489 penumpang, termasuk 14 anak-anak di bawah usia 12 tahun. Namun, belum termasuk kru dan pilot yang jumlahnya 14 orang juga. Jadi total ada 503 orang yang masuk dalam pesawat ANA, All Nippon Airways, yang menurut jadwal harus lepas landas berangkat pukul 2 siang waktu Tokyo. Sesaat setelah semua penumpang menempati kursi masing-masing di baris kursi nomor 15D, seorang wanita melihat pria di seberangnya yang duduk di kursi 15C. Jadi antara 15C dan 15D itu terpisah sama gang, sama jalur jalanan lah. Si pria di 15C terlihat mulai menggunakan sarung tangan berwarna putih. Namun sarung tangannya katanya terlihat kucel dan juga dekil. Si wanita di 15D mulai merasa nggak nyaman karena wajah si pria tersebut juga cukup mencurigakan bagi dia. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Si wanita di 15D terus memperhatikan si pria di seberangnya itu. Usia si pria diperkirakan belum sampai 30 tahun, tapi sangat dingin. Apalagi sesaat sebelum pesawat lepas landas, si pria tersebut berdebat sedikitlah dengan pramugari yang memintanya untuk meletakkan tasnya di bagasi atas. Namun si pria itu katanya menolak dan mengatakan tasnya ini penting dan berharga, jadi mau ditaruh di dekat kakinya aja. Pramugari bilang nanti setelah lepas landas tasnya boleh dipindah lagi ke kaki. Akhirnya si pria tersebut menuruti permintaan sang pramugari. Justru wanita di 15D semakin curiga dengan hal ini. Sarung tangan dalam pesawat, tas yang tidak mau dipindah. Dia ngerti dalam pesawat memang dingin. Namun saat itu masih musim panas dan udara tidak sedingin biasanya. Makanya si wanita resah namun berusaha berpikiran positif. Karena mustahil jika ada senjata atau hal yang berbahaya di tas itu bisa lolos dari pendeteksian di bandara saat mau naik pesawat. Hingga akhirnya pesawat All Nippon Airways dengan nomor penerbangan Flight 61 lepas landas dengan sangat mulus di udara. 5 menit setelah lepas landas, kelihatannya banyak penumpang yang mulai tertidur di kursi mereka. Karena jam 2 siang mungkin sudah lewat waktu makan, jadi kebanyakan memilih memejamkan mata. Di saat itulah kemudian sang wanita di kursi 15D melihat sang pria di kursi 15C mulai merogoh-rogoh sesuatu dalam tasnya. Dia sebenarnya merasa nggak nyaman, tapi juga nggak berani ngomong apa-apa. Takutnya itu cuma kecurigaan semata. Karena sudah terbang selama 10 menit, saat seorang pramugari berjalan melintas gang di antara kursi 15C dan 15D, tiba-tiba sang pria benar saja terbangun dari kursinya, menjambak rambut sang pramugari yang lewat tadi, dan menghunuskan sebuah pisau dapur di leher sang pramugari sambil berteriak sekencang-kencangnya kepada penumpang dan kru kabin yang lainnya agar tidak melawan. Semua wajib diam dan pramugari yang disandranya dipaksa membawa dia ke ruang kokpit. Seketika kabin penumpang semacam menjadi ruangan penuh kengerian. Beberapa tangisan anak kecil terdengar, beberapa kelihatan sedang berdoa, dan sebagian memohon kepada sang pria tersebut supaya jangan melakukan hal yang aneh. Kalau mau harta, silakan ambil aja, kata mereka begitu.
hingga akhirnya co-pilot membuka ruangan kokpit. Si pria mengusir co-pilot dan juga pramugari yang disandra tadi keluar dari situ, serta mengunci ruangan kokpit, yang tentu saja sebenarnya ruangan kokpit juga masih bisa dibuka dari luar dengan kunci lainnya. Namun co-pilot dan juga beberapa kru kabin masih menunggulah, karena mereka takut gegabah malah membahayakan sang pilot di ruang kokpit. Namun dikatakan siang itu sekitar pukul 2:25, tim kru kabin berhasil menghubungi menara pusat di Bandara Haneda, Tokyo, menyatakan bahwa penerbangan 61 telah dibajak. Tinggallah sang kapten pilot utama, Naoyuki Nagashima, bersama sang pria yang kemudian memperkenalkan dirinya kepada sang pilot bahwa namanya adalah Yuji Nishizawa, di mana saat itu Yuji meminta ke pilot Naoyuki supaya mereka terbang dan mendarat di Yokota, yakni landasan militer Angkatan Udara Amerika di barat kota Tokyo. Namun, sang pilot mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena ada prosedur pesawat komersil tidak boleh ada di sekitaran sana. Takutnya nanti terkesan ngajak perang atau ditembakin sama tentara Angkatan Udara Amerika jika pesawat mereka memaksa mendarat di Yokota. Pokoknya adalah prosedur yang tidak boleh dilanggar mengenai hal tersebut. Namun kelihatannya sang pria Yuji tidak senang karena keinginannya enggak dituruti. Kemudian dia menghujamkan pisau dapur yang dipegangnya ke leher sang pilot. Merasa sakit dan kaget, pilot Naoyuki sedikit memberikan perlawanan. Namun pria Yuji malah berhasil menghujamkan beberapa serangan lagi ke arah dada sang pilot, yang kali ini membuat sang pilot Naoyuki tersungkur di lantai kokpit. Segera sang pria Yuji katanya mengambil alih kemudi pesawat. Ternyata dia bisa mengendalikan pesawat tersebut. Itu menurut dia. Namun ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dikatakan kemudian ketinggian pesawat menurun drastis sampai 300 meter. Hal ini semakin membuat co-pilot dan juga kru kabin beserta semua penumpang teriak kencang. Mereka mengira pesawat akan jatuh dan terjun bebas. Mereka pikir mereka tidak akan selamat. Tentunya hal ini membuat sang co-pilot berpikiran pasti pesawat ini sudah bukan dikendalikan lagi oleh sang pilot karena sudah keluar dari lalu lintas udara yang semestinya. Akhirnya co-pilot dibantu kru kabin dan beberapa penumpang pun membuka perlahan pintu kokpit sambil mendobrak masuk dan menangkap sang pria Yuji Nishizawa yang lagi sosokan jago untuk mengemudikan pesawat sambil makan kacang. Semua orang langsung mengikat Yuji beramai-ramai. Sang co-pilot mengambil alih pesawat dan dia mendapat instruksi untuk kembali ke Bandara Haneda di Tokyo. Sementara beberapa penumpang dan pramugari menggotong sang pilot ke kabin penumpang. Kelihatannya ada beberapa dokter di barisan penumpang yang terus memberikan pertolongan kepada pilot Naoyuki Nagashima. Namun sepertinya semua sia-sia karena sang pilot sudah terlalu banyak kehabisan darah. Co-pilot memberikan kabar ke menara pusat pukul 3:04 siang bahwa pilot Naoyuki tertusuk dan meninggal dunia. Sampai akhirnya pada pukul 3:32 sore, pesawat All Nippon Airways Flight 61 pun mendarat dengan selamat di Haneda, kembali ke tempat di mana tadi mereka berangkat, dan sang pria Yuji Nishizawa pun langsung diamankan pihak kepolisian. Siapakah sebenarnya Yuji Nishizawa ini? Lalu apa motifnya membajak pesawat All Nippon Airways Flight 61 siang itu? Yuji Nishizawa adalah seorang pengangguran yang lahir pada 8 September 1970. Jadi, pada saat kejadian usianya belum genap 29 tahun. Dia dinyatakan memiliki sindrom Asperger, yaitu kelainan di mana seseorang sebenarnya memiliki kecerdasan otak seperti orang normal, namun bahasa dan perilakunya seperti orang yang menderita autisme. Diketahui bahwa Yuji Nishizawa tinggal sendirian di Tokyo dan memiliki hobi bermain game mengemudikan pesawat. Jadi sepertinya dia memang terobsesi sejak kecil untuk bisa menjadi seorang pilot. Dan bukan hanya bermain game mengemudikan pesawat ya, dikatakan Yuji juga membeli semua peralatan yang dimiliki oleh seorang pilot sungguhan. Dan untuk bisa belajar mengemudikan pesawat sebenarnya, Yuji juga punya simulator pesawat, bahkan beserta radio panel ruang kokpit jika dia punya.
Pihak investigasi juga melakukan penyelidikan terhadap komputernya Yuji. Memang semuanya berhubungan dengan pengendalian pesawat terbang. Dan motif satu-satunya dari Yuji saat itu adalah ingin mengemudikan pesawat terbang di bawah jembatan pelangi yang ada di Tokyo. Namun kelihatannya mengemudikan pesawat beneran nggak semudah saat dia simulasi di rumahnya sendiri. Dia gagal dan hampir membuat pesawat itu jatuh bebas ke tanah. Hingga akhirnya Yuji diamankan kru pesawat dan juga penumpang lainnya saat itu. Kemudian ini juga yang menjadi tanda tanya besar terhadap sistem keamanan di Bandara Haneda, Tokyo. Bagaimana mungkin senjata seperti yang seharusnya mudah dideteksi malah bisa masuk ke dalam pesawat? Padahal dikatakan jika melihat CCTV bandara saat itu, Yuji Nishizawa melewati 2 titik pemeriksaan, termasuk metal detector. Jadi yang pakai ikat pinggang besi aja pada kena periksa dan disuruh lepas. Dan yang pasti hal itu juga yang menjadi bahan komplain beberapa penumpang saat itu terhadap pihak bandara maupun maskapai All Nippon Airways. Sepertinya setelah ditangkap hari itu, menurut dokter, si Yuji Nishizawa ini di tubuhnya ada kandungan antidepresan. Dia mengkonsumsi obat stres dalam dosis tinggi. Hal inilah yang sebenarnya kemudian seperti memperingan hukuman Yuji. Beberapa kali sidang dan banding hingga akhirnya pada tahun 2005, Yuji Nishizawa diberi hukuman penjara seumur hidup. Sebuah kejadian menggemparkan terjadi pada Rabu 25 Agustus 2010, di mana sebuah pesawat penumpang yang kecil untuk penerbangan domestik negara Kongo. Jadi sepertinya memang angka penerbangan domestik di sana enggak terlalu rame. Nah, pesawat LED 410 Turbolet Phil Air itu pesawat yang cukup kecil. Panjangnya aja cuma 14 meter dari mulut terdepan pesawat sampai ekor yang paling belakang, dan hanya memiliki 18 orang penumpang hari itu. Mereka akan terbang dari bandara kecil Endolo, Provinsi Kinshasa menuju ke bandara Bandundu, Provinsi Maldombe, negara Kongo. Jadwal berangkat jam 12 siang. Nah, setelah semua penumpang duduk, berangkatlah mereka. Ada 3 orang kru, termasuk pilot Denny Pilomote asal Belgia. Dia juga katanya pemilik pesawat tersebut. Co-pilot namanya Chris Wilson dan juga seorang pramugari. Jadi total ada 21 orang dalam pesawat tersebut. Menurut perkiraan harusnya pesawat itu perjalanannya cuma 70 menitan, penerbangan jarak pendek lah. Namun setelah 1 jam terbang, saat sang pramugari membereskan bagasi dan juga barang-barang penumpangnya, saya kurang tahu ya prosedur seperti apa, namun beberapa barang itu letaknya di lantai pesawat, jadi di bagian belakang, mirip di kereta api gitu. Mungkin mereka atau karena perjalanannya pendek dan pesawatnya nggak terlalu kaku gitu peraturannya. Tiba-tiba sang pramugari kaget melihat seekor buaya yang mencuat keluar dari salah satu tas olahraga besar milik seorang penumpang. Mana buayanya gede banget, hampir 1,5 meter panjangnya. Tentu saja sang pramugari panik karena si buaya menganga dan mengejar sang pramugari. Dipercaya ada seorang penumpang yang diam-diam bawa buaya untuk diselundupkan. Si pramugari katanya lari ke arah kokpit dengan panik, dan hal ini kemudian diikuti oleh penumpang lainnya. Entah siapa pemilik buaya itu, yang pasti semua ketakutan dan berlari ke ruang kokpit pesawat karena cuma di situ ruangan yang bisa ditutup kali ya pintunya. Bahkan dikatakan sang buaya sempat menarik salah satu kaki penumpang yang ada. Namun sangat naas sekali karena itu adalah pesawat yang kecil, kayak pesawat kaleng-kaleng lah, padahal udah mau sampai tujuan. Sang pilot dan juga co-pilot tidak sanggup mengendalikan pesawat yang mulai oleng dan juga goyang karena kelebihan muatan di bagian depannya. Semua penumpangnya numpuk di sana karena takut sama buaya. Mereka pun jatuh dan menabrak salah satu rumah warga yang jaraknya 900 meter lagi dari Bandara Bandundu yang harusnya jadi tujuan mereka. Dilaporkan 20 orang meninggal dunia termasuk kru pesawat dan penumpang. Dan hanya ada 1 penumpang yang selamat namun luka-luka. Setelah diperiksa, polisi juga menemukan seekor buaya yang menjadi dalang keonaran itu tapi udah gak bernyawa. Sepertinya dia sudah dipukuli sama beberapa warga sekitar dengan benda tajam.
Bagaimana menurut kamu? Kalau di pesawat lebih serem ketemu yang mana sebagai biang masalah? Seorang pria yang depresi dan membajak pesawat atau seekor buaya yang kelaparan? Kamu pilih mau ketemu yang mana? Biar nanti saya usahain supaya kalian bisa ketemuan. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.